Oke, judul sharingnya menghapus korban sehari-hari. Oke, kita ambil dari ayat Daniel 11, 30 sampai 35. Jelas semua suaraku, teman? Jelas, Pak. Oke. Daniel 11 ayat 30. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya, lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. 31, ini ayat intinya 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. 33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. 34. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Oke, ayat intinya ada di ayat 31, menghapuskan korban sehari-hari. Ya, itu intinya. Oke, sekarang kita lihat. Apa yang dimaksudkan menghapuskan korban sehari-hari, ya? Ini kan di perjanjian lama, ya. Jadi konteksnya di perjanjian lama, ya. Korban sehari-hari, teman-teman udah tahu kan? Ada bait Allah, ya, tempat korban hewan setiap hari gitu, ya, yang diperintahkan Tuhan, ya. Nah, saya bacain Imamat 6 ayat 25. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa, dan di hadapan Tuhan itulah persembahan maha kudus. Nah, jadi yang dimaksud dengan korban sehari-hari adalah korban penghapus dosa. Ya, itu adalah persembahan kepada Tuhan. Yang diomongin persembahan kepada Allah yang dibilang itu maha kudus gitu, ya. Korban penghapus dosa. Waktu perjanjian lama Tuhan Yesus belum datang. Nah, jadi penghapusan dosanya pakai korban. Dan itu harus sehari-hari. Harus setiap hari. Ya, jadi antara Israel dengan Allah itu ada pendamaian. Ya, jadi tidak kena murka Tuhan. Murka Allah gitu, ya. Nah, kita lihat. Di Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Tiap-tiap hari. Makanya imamnya itu banyak. Nyembelih berapa kambing. Setiap hari disembelih kambingnya. Ya, sembelih dombanya, ya, untuk penghapus dosa. Menandakan kan setiap hari manusia itu berbuat dosa. Jadi setiap hari
perlu korban penghapus dosa. Nah, betapa pentingnya korban penghapus dosa. Nah, Daniel ini kan konteksnya di perjanjian lama. Jadi kalau di perjanjian lama dibilang menghapuskan korban sehari-hari, itu berarti tidak ada penghapusan dosa. Berarti posisinya adalah dimurkai Allah. Ya, karena nggak ada korban sehari-hari. Jadi itu penting sekali kalau orang Israel itu nyawanya itu di sana. Korban gitu. Makanya dia stres banget waktu pembuangan ke Babel. Yerusalemnya hancur, bait Allahnya hancur, dia nggak punya bait Allah, dia nggak bisa mempersembahkan korban kepada Allah gitu ya. Nah, itu stres banget dia. Ya. Nah, oke, sekarang kita tahu maksudnya menghapuskan korban sehari-hari adalah kalau di perjanjian baru adalah tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Karena tidak ada korbannya. Artinya apa? Tidak berdamai, artinya tidak hidup di dalam pertobatan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau diomong menghapuskan korban sehari-hari, berarti orang itu sehari-hari tidak ada pertobatan. Nggak ada yang dipersembahkan pada Tuhan. Gitu ya, korbannya nggak ada. Jadi setiap hari hidupnya tidak ada pertobatan. Artinya semau gue. Nah gitu ya. Nah kita tahu nih. Ini menghapuskan korban sehari-hari. Ini semakin tahun semakin kesini kan semakin kenceng banget. Orang mengabaikan agama, mengabaikan Tuhan gitu ya. Cenderungnya itu pakai kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, ateis gitu ya. Nah itu kan kenceng banget. Bahkan perbuatan dosa itu dilegalkan oleh hukum. Ya kan? Nah itu kan menghapuskan korban sehari-hari. Mestinya nggak boleh dilakukan, tapi ini dilegalkan. Ya banyak ya, teman-teman tahu ya, LGBT di beberapa negara legal. Ya, di Alkitab ngomong itu dosa, tapi hukum dilegalkan. Nah itu menghapuskan korban sehari-hari. Ya ini roh antikris ini. Ini benar-benar masuk kepada anak-anak Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan kan hidup di dalam tidak di dalam kehendak Tuhan gitu ya. Semau gue lah boleh dibilang. Nah, padahal di Matius 7 ayat 21 dikatakan bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah ini kuncinya ya kan. Jadi si roh antikris ini nggak mau orang Kristen melakukan kehendak Tuhan, makanya dihapuskan korban sehari-hari, gitu ya. Nah kita lihat lagi nih. Nah di ayat 30 dan 32. Nah, di 31 dulu ya. Di 31, waktu menghapuskan korban sehari-hari, dia bilang, menajiskan tempat kudus. Tempat kudus itu bait Allah. Kalau perjanjian baru itu diri kita sendiri. Nah, itu dinajiskan. Ya, dinajiskan tempat kudus. Baru habis najis, itu berbicara di hati ya, hati yang kotor ya. Baru tidak ada korban sehari-hari, tidak ada pertobatan lagi. Dan yang unik lagi ditulis benteng itu. Loh, benteng itu. Kita ini diomong Tuhan benteng itu loh. Saya mikir apa ya benteng? Oh, berarti kita itu benteng kebenarannya Tuhan ya, benteng kerajaan Allah di muka bumi. Ya, kebenarannya berdiri itu ya kita yang menegakkan. Nah itu kita benteng-benteng Allah. Yang dimaksud ini tafsiran saya ya. Gitu ya. Nah si antikris itu berusaha menajiskan. Hatinya dikotori. Sehingga tidak ada korban sehari-hari. Tidak ada pertobatan. Ya nggak ada firman lagi. Gitu ya. Nah di sini ditulis lagi nih. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian
akan dibujunya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ya, jadi targetnya adalah orang Kristen. Mau dimurtadkan, dibujuk dengan kata-kata licin. Nah, kata-kata licin itu dari mana? Gitu kan? Nanti kita lihat ya, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Fasik terhadap perjanjian. Perjanjian itu kalau kita tahu itu firman Tuhan. Ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, berarti dia benar-benar tidak menyukai itu firman Tuhan. Ya, yang nggak suka firman Tuhan dan itu dia menargetkan anak-anak Tuhan, dia akan membujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Kata-kata licin itu kan kata-kata yang ada kebenarannya, ada sesatnya di dalam. Makanya dia ngomongin licin. Ya, begitu kita nggak peka, kita kena langsung. Kena itu kita nggak sengaja, kita itu bisa murtad. Gitu ya. Nah, terus ada satu ini firman 32b yang luar biasa, ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Nah, ini loh. Jadi, yang nanti ditarget oleh si antikris yang mau membujuk murtad adalah orang Kristen, umat yang nggak mengenal Allahnya. Dia nggak ngerti firman. Gitu ya. Kalau dia yang ngerti firman, mengenal Allahnya, dikatakan akan tetap kuat. Kuat apa? Nggak bisa dibujuk dengan kata-kata licin. Jadi tetap memegang Allahnya. Kenapa kok bisa tuh kuat? Karena mengenal Allahnya. Gitu, karena mengenal Allahnya. Jadi kalau kekristenan tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, itu sangat mudah dibujuk dengan kata-kata licin. Ya, bisa murtad tapi nggak ketahuan. Nah, akan tetap kuat dan akan bertindak. Apa itu bertindak? Bertindak adalah berbuah. Bertindak kan perbuatan. Perbuatannya berbuah dari mana? Bertindak dari pengenalan akan Allahnya. Jadi orang yang mengenal Allah ini gak gampang digoyang. Boleh dibilang gak bisa digoyang. Tuhan sudah ngomong tetap kuat. Kekuatannya dari mana orang Kristen? Pengenalan akan Tuhan. Titik. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Injil, pengenalan akan firman. Kok bisa kena? Ngerti, terus ngalami. Ngalami itu bertindak, melakukan, berbuah, melakukan kehendak Tuhan, ya itu menginjil juga. Nah, luar biasa loh kitab Daniel ini ya. Nah, pengaruhnya itu besar di akhir zaman ini. Orang Kristen yang nggak kenal Tuhannya itu sangat mudah goyang, sangat-sangat mudah. Bahkan nggak usah dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Ada keadaan tidak enak sedikit pun ada yang murtad. Ya, bahkan karena uang ada yang sampai pindah agama segala, nggak karuan gitu ya. Banyak sekali. Ya, di medsos itu banyak sekali. Ya. Nah, ini orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Jadi benar-benar dia mengabaikan firman. Fasik itu jahat. Jadi benar-benar dia mengabaikan firman, mengabaikan Alkitab. Bahkan dia nggak mau mengenal Tuhannya. Tahu dari mana nggak mau mengenal Tuhannya? Ya nggak mau belajar firman. Nggak mau belajar firman ya nggak mau kenal. Gimana Tuhan bisa mengenalkan dirinya kalau nggak baca firman? Ya kan? Nah, oke. Sekarang di ayat 33.
Di ayat 33 ya. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan terjatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Oke. Di sini dikatakan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Nah, itu tadi 32 orang yang mengenal Allah. Jadi 33 yang dimaksud orang bijaksana adalah orang yang mengenal Allah. Ya, orang yang mengenal Allah tetap kuat akan bertindak. Bertindak itu berbuah. Dan di ayat 33 dikatakan akan membuat banyak orang mengerti. Lah berarti orang bijaksana itu ngerti dong. Kalau nggak ngerti mana bisa dia membuat orang lain mengerti. Ya, berarti apa itu mengerti? Mengenal Tuhan itu mengerti. Berarti satu paket. Mengenal Tuhan, mengerti, berbuah. Itu satu paket. Tidak terpisahkan. Kalau ngomong ngerti tapi nggak berbuah itu nggak ngerti. Tapi kalau ngomong mengenal Allah nggak ngerti dan nggak berbuah itu nggak mengenal Allah. Jadi di satu paket mengenal, mengerti, berbuah. Ya, jadi orang-orang bijaksana, orang mengenal Allah, berbuah, bertindak itu adalah penginjilan. Itu adalah kesaksian terhadap orang yang berinteraksi. Dan akhirnya akan membawa orang itu datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan akan membuat banyak orang mengerti. Jadi yang awalnya gak kenal Tuhan, gak ngerti Tuhan. Lihat kesaksian kita. Jadi orang itu bisa mengerti. Yang artinya orang yang awalnya gak ngerti, bisa ngerti. Awalnya gak kenal Tuhan, bisa kenal Tuhan. Ini cocok gak dengan amanat agung yang didengungkan? Jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sama. Ya. Nah, di ayat B-nya, orang bijaksana yang mengenal Allah. Tetapi, sebentar ya. Tetapi, untuk beberapa waktu lamanya mereka akan terjatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Nah ini seru ini teman-teman. Ini orang bijak tadi dibilang kuat, akan bertindak. Ya pasti nggak jatuh lah. Tetapi kok di ayat 33b beberapa waktu lamanya mereka akan terjatuh. Terjatuh loh. Ya. Berarti orang yang mengenal Tuhan tidak garansi tidak akan terjatuh seterusnya. Pasti ada wilayah-wilayah tertentu yang membuat dia terjatuh. Yaitu di wilayah yang dia tidak ngerti. Karena kalau di wilayah dia ngerti, di wilayah dia kenal, Tuhan sudah ngomong kuat. Dan bertindak. Bertindak itu melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak terjatuh. Kalau terjatuh, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak kuat. Jadi dia nggak ngerti, dia nggak kenal Tuhan di wilayah, di area itu. Makanya akan terjatuh. Nah kita lihat sebabnya apa. Oleh karena pedang dan api. Ya ini tafsiran saya. Pedang dan api adalah firman Tuhan yang hidup. Pedang roh. Pedang itu firman Tuhan. Api itu Roh Kudus ya. Nah jadi ada satu rema, satu firman yang karena oleh firman itu justru si orang bijak ini terjatuh. Bukan karena pedang dan apinya, tapi karena ketika rema firman itu disampaikan dan ada oleh karena ditawan dan dirampas itu penyebabnya. Jadi firman itu tidak sampai, tidak benar-benar menggarami kita. Karena apa? Ditawan dan dirampas. Nah ini kita belajar. Ditawan dulu. Teman-teman tahu nggak yang sesi-sesi kemarin ada raja tua menawan, memenjara raja orang muda. Kan tertawan. Jadi ditawan itu maksudnya apa? Ditawan adalah maksudnya raja tua.
pola pikir lama kita, pola pikir duniawi, kebudayaan dari nenek moyang kita, orang tua kita yang salah, itu menawan kita. Jadi waktu firman datang, itu kita tidak bisa mengerti, tidak bisa ikut. Karena pikiran kita tidak bisa dirubah, kita tertawan. Jadi kita masih ikut dengan budaya-budaya nenek moyang dan pengertian duniawi yang lain-lainnya yang lama lah, raja tua, pola pikir lama itu. Sehingga firman itu nggak bisa berbuah. Dan itu namanya tertawan, ditawan. Nah, kalau firman itu baru ditaburkan, ya, itu dinama dirampas. Ya, saya kasih Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung. Datanglah burung dan memakannya sampai habis. Matius 13 ayat 19 diterangkan begini. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ialah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Markus 4 ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah orang-orang yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, jadi pikiran kita itu tertawan oleh pola pikir lama. Ya. Dan itu tidak bisa dihancurkan rumah lama. Karena firman yang Tuhan berikan, Tuhan kasih, itu dirampas oleh iblis. Tadi barusan dikatakan. Makanya di ayat 33, penyebabnya adalah karena ditawan dan dirampas. Nah, jadi Tuhan menasihatkan rendah hati. Apa yang dia ngomong? Ikutlah aku, rendah hati dan apa? Iya, Matius itu apa? Rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati ya. Nah, jadi itu yang bisa meloloskan. Tetapi tetap supaya firman itu tidak dirampas. Kalau kita nggak ngerti, itu jangan ditolak. Tetap disimpan dalam hati, kita doakan. Aku terima firman ini tapi aku nggak ngerti. Simpan dalam hati. Tuhan, beri aku pengertian. Jadi supaya firman itu nanti Tuhan kasih pencerahan, kita ngerti. Itu jadi kekuatan untuk menghancurkan yang menawan kita. Raja tua, rumah lama itu. Baru nanti di area yang Tuhan ngomong, kita menang, kita tidak terjatuh. Ya, nah oke. Tapi di sini, oh ya, ada Maria ini contoh yang bagus. Maria pernah Ibu Yesus ya, pernah nggak ngerti kan dia, nggak bisa, sulit percaya bahwa dia dipakai untuk rahimnya untuk kelahiran Allah jadi manusia, Tuhan Yesus Kristus ya. Di Lukas 2 ayat 19 dikatakan ini. Ini ayat-ayat penting, ayat emas yang boleh disimpan kalau kita nggak ngerti. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi kalau nggak ngerti, jangan ditolak, jangan di-reject, jangan diapa-apain. Simpan dalam hati, doain kepada Tuhan. Renungkan. Tuhan ngasih pencerahan. Gitu ya. Nah ini nasihat dari Lukas 2 ayat 19, Maria hebat sekali ini ya. Oke. Tapi jangan khawatir. Kalau ada orang bijaksana jatuh, nggak ada masalah. Tuhan ngomong. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, orang benar itu jatuhnya bukan dalam bencana. Ingat, nanti kita bahas di bawah. Bukan dalam bencana. Ya, ini dalam pemurnian, dalam pertobatan. On the way. Ya. Nah, Tuhan ngomong 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali.
Tuhan jamin kalau orang benar jatuh, Tuhan jamin pasti bangkit. Oleh kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Karena kita tidak kuat, kita terjatuh. Kalau ngomong 7 kali, itu bukan berarti, wah nanti ke-8 nggak bisa bangkit. Bukan. 7 itu angka sempurna. Jadi gimana pun, berapapun kita orang benar terjatuh, jaminan Tuhan, dia akan bangun kembali. Dan ketika bangun, dia akan menguasai area yang dia jatuh itu, dia sudah menangkan. Dan tidak akan jatuh lagi di sana. Ya, luar biasa. Oke. Terus, ayat 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Nah ini hati-hati teman. Ini orang benar kalau terjatuh. Yang nolong ini sepertinya banyak. Sepertinya banyak. Ya, karena itu orang benar, mungkin temannya banyak gitu ya. Sepertinya banyak, tapi Tuhan ngomong, sebenarnya yang nolong kamu itu sedikit. Yang lainnya yang orang banyak itu pura-pura. Ya, dia ngomong banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Ya, jadi sebenarnya nanti yang nolong itu sedikit. Ya, yang lainnya itu gabung itu pura-pura nggak benar-benar. Jadi saya nggak tahu itu orang apa ya. Dia berpura-pura itu ya. Kayak gimana nggak ngerti. Tapi itu orang nggak bagus. Tidak menolong kita membawa kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Teman-teman hati-hati. Jadi bukan berarti suara terbanyak yang kita dengar waktu kita jatuh itu yang benar. Bukan. Ya ini perlu hati-hati, perlu doa, minta kekuatan sama Tuhan. Kepekaan sama Tuhan. Penolongnya sedikit. Ya. Jadi di dalam bahasa King James-nya, pura-pura dia ngomong itu, orang-orang itu akan bujukan yang berlebih-lebihan. Puji-pujian yang sifatnya menjilat, rayuan, sanjungan. Nah itu di King James ngomong seperti itu. Yang berpura-puranya ya. Oke, sekarang kita lanjut ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka. Nah jadi jatuhnya orang benar tidak dikatakan itu penghukuman. Jadi kalau ada orang benar jatuh itu hukuman dari Tuhan. Itu pikiran salah, itu pikiran duniawi, itu pikiran tidak mengenal Tuhan. Karena orang benar jatuh itu cuma 3. Pengujian, penyaringan, pemurnian. Ya, jadi kalau ngomong karena dihukum Tuhan, itu tidak alkitabiah. Mungkin ada perbuatan yang melanggar hukum secara bermasyarakat gini ya. Nah, orang itu jatuh, otomatis sanksi sosial itu ada. Ya. Tapi orang itu harus bertobat. Itu sanksi sosial. Tetapi ketika orang itu bertobat, dan itu di sana itu ada pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Tetapi harus ada firman-Nya dulu. Yang dikatakan ayat 33, ada pedang dan api. Jadi bukan karena orang benar itu berbuat benar-benar ngawur, bukan. Tapi dia akan pernah terjatuh. Tapi bukan karena dianya itu nakal atau ngawur gimana, bukan. Ya, pengujian, penyaringan, pemurnian
itu alatnya adalah firman Tuhan. Nggak ada ya diuji, disaring, dimurnikan, nggak ada firmannya, nggak ada. Mesti ada firmannya. Jadi waktu orang benar itu terjatuh, harus benar-benar melekat sama Tuhan. Nanti Tuhan akan bangkitkan lagi. Juga pakai firman yang berkuasa. Akan memberi kekuatan kepada orang bijak yang jatuh itu. Dan itu adalah ujian dari Tuhan. Jadi dengan tujuan untuk naik kelas. Bukan pencobaan yang dilakukan iblis bertujuan untuk menjatuhkan. Nah, penyaringan. Terus pemurnian. Ya, kalau ngomong penyaringan itu berarti waktu jatuh disaring. Disaring apa? Kalau disaring itu ya kotorannya mau dibuang. Harusnya yang orang benar jatuh itu akan banyak Tuhan ngomong itu kotoran-kotoran yang harus dibuang. Karena penyaringan. Dan kalau penyaringan terus masuk juga pemurnian. Jadi kita ikut Tuhan benar-benar murni. Kita cinta sama Tuhan, gak ada embel-embelnya, gak ada lain-lainnya. Ya. Terus hati kita juga dimurnikan, ya. Terus di sini dibilang sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ya berarti ujian, penyaringan, pemurnian, ya seterusnya lah. Sampai Tuhan Yesus datang. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, kejatuhan orang benar itu bukan penghukuman dari Tuhan. Jadi jatuhnya adalah pengujian, penyaringan, pemurnian oleh karena pedang dan api. Kenapa terjatuh? Karena masih ditawan dan dirampas firman yang menjadi penuntun kita. Rema. Sehingga itu terjatuh. Oke. Nah, jadi saya simpulkan lagi ya. Saya simpulkan lagi. Di akhir zaman ini, antikris, setan-setan roh jahat, ini sedang gencar ayat ini. Menghapuskan korban sehari-hari. Jadi ketika kita mengabaikan firman, kita nggak mau belajar, nggak mau memburu pengenalan Tuhan, maka hidup kita tidak ada persembahan kepada Tuhan sama sekali. Artinya kita tidak ada korban sehari-hari kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang disaring. Nah, ketika korban sehari-hari itu berhenti, berarti kita itu di posisi berseberangan dengan Tuhan. Berseteru dengan Tuhan. Itu posisinya. Ya. Nah, sekarang itu ada oknumnya. Oknumnya itu roh jahat, iblis, antikris itu. Dan itu akan terus membujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Ya, akan banyak yang kita dengarkan. Kok sepertinya enak gitu ya. Kok ikut Tuhan susah, nggak ikut Tuhan gini gitu kok lebih enak. Hati-hati kata-kata licinnya ya. Licin itu berarti ada kebenarannya, ada kesesatannya. Nggak full. Kalau full sesat ya bukan licin lagi, itu kasar banget. Gitu ya. Nah, yang terpenting sekarang adalah nasihat di 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Apa kekuatan orang Kristen? Mengenal Allahnya. Dengan ciri apa kuat itu? Tetap bertindak. Artinya tetap berbuah. Berbuah dari mana? Di perjanjian baru kita diberi pengertian. Mendengar, mengerti, maka berbuah. Nah, mengerti itulah yang namanya
Tuhan yang memberikan pencerahan melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, sehingga kita ngerti Tuhan. Dan itu adalah pengenalan karena Tuhan mengenalkan dirinya sendiri kepada kita yang mencari Dia. Dan pasti akan mendapatkannya. Ya, dan di ayat 33, tetap bertindak, berbuah, itu akan membuat banyak orang mengerti. Artinya yang dulunya nggak ngerti jadi ngerti. Yang dulunya tidak dekat Tuhan akan mengenal Tuhan. Dan akan membuat banyak orang datang kepada Tuhan oleh kesaksian hidup orang yang mengenal Allahnya. Ya, oke. Firman selesai, Tuhan Yesus dahsyat.